Salam sejahtera, sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu. Kiranya senantiasa Engkau memberkati kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita ialah dari Yohanes 16 ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian tertulis. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara-saudara, pada nats kita ini, Yesus mengatakan sesuatu yang unik sebab dia mengatakan selama ini kamu belum pernah meminta atas namaku. Mengapa dia berkata demikian kepada murid-muridnya? Karena memang murid-muridnya selama ini meminta langsung kepadanya. Karena mereka hidup bersama-sama Yesus sehingga mereka bisa bertanya langsung. Katakanlah para murid bertanya, siapakah nanti yang terbesar ya Tuhan di dalam kerajaan Allah? Atau Thomas, saat Thomas bingung, dia bertanya, ya Tuhan, kemanakah engkau pergi? Bagaimana kami tahu jalan ke tempat kau pergi? Tanya Thomas dalam Yohanes 14 ayat 5. Dan Yesus mengatakan, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Jadi selama ini murid-murid bisa bertanya langsung kepada Tuhan. Namun, tibalah waktunya bahwa murid-murid tidak bisa lagi bertanya langsung. Sebab Tuhan Yesus Kristus akan naik ke surga. Sehingga Yesus mengatakan, sekarang, mulai saat ini, engkau para murid juga kita semua meminta kepada Bapa yang di surga, tapi di dalam nama Yesus Kristus. Itu maksud Tuhan dalam ayat 24 mengatakan, sekarang kamu meminta dalam namaku. Sehingga saudara-saudara, kalau kita dalami, apa artinya kalau sekarang kita meminta di dalam nama Yesus Kristus? Meminta kepada Tuhan. Bahkan dalam berdoa juga kita selalu mengatakan, doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Arti pertama saudara tentu saja, bahwa karena kita meminta kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, maka sekarang kita memiliki Allah sebagai Bapa kita. Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, karena itu apa yang kita minta di dalam nama Yesus, berarti kita minta kepada Allah sebagai Bapa. Bukan Allah yang menghakimi, bukan Allah yang mengancam, apalagi menyiksa, tapi Allah sebagai Bapa. Itulah artinya ketika kita meminta di dalam nama Yesus. Allah yang murah hati, Allah yang penuh kasih. Itulah yang kita sapa karena kita meminta di dalam nama Yesus Kristus. Tapi ada yang kedua, kalau kita meminta di dalam nama Yesus Kristus, selain kita meminta kepada Bapa yang pengasih, kita juga terutama, sebagaimana dalam ayat 24b dikatakan, kita kalau meminta maka akan menerima sukacita yang penuh di dalam diri kita. Saudara-saudara, dalam hidup ini kadang-kadang kita meminta begitu banyak hal-hal yang tampaknya mencerminkan apa yang dunia ini tuntut. Kita sering meminta agar kita kaya. Kita sering meminta agar kita punya kedudukan. Sebab memang tampaknya dunia ini menuntut harus kayalah baru bersukacita. Harus punya kedudukanlah baru dianggap berhasil. Padahal saudara-saudara, yang kiranya kita minta di dalam nama Yesus kepada Bapa ialah hal-hal pertama dan terutama seperti dalam ayat 24b yang mendatangkan sukacita. Maksudnya apa saudara-saudara? Kalau dia mendatangkan sukacita berarti hati kita akan dipenuhi dengan kegembiraan. Itu yang akan Tuhan berikan. Tangan kita akan dapat merasakan apa yang Tuhan berikan. Itu yang paling penting. Dan hidup kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita akan menikmati banyak hal yang menggembirakan. Itu artinya ketika meminta dalam nama Yesus, yang diberikannya
adalah sukacita yang penuh. Saudara saya pernah punya kesaksian yang menarik tentang hal ini. Saudara-saudara, pada tahun 2007, saya diundang ke dalam sebuah pertemuan di kantor pusat Dewan Gereja Sedunia di kota Geneva saat itu. Dan saya diminta untuk menceritakan bagaimana saya selama pasca reformasi setelah tahun 98 membangun relasi-relasi dengan banyak orang, terutama sebagai pendeta, membangun relasi dengan orang yang berbeda agama. Lalu saya menceritakan bahwa kami mendirikan apa yang disebut masyarakat dialog antar agama. Kami mendirikan apa yang disebut Indonesian Chapter on Religion and Peace, satu lembaga damai Indonesia, yang tujuannya agar relasi-relasi antara orang Muslim dan orang Kristen terutama terjalin dengan baik. Dan dengan itu saya diminta untuk menceritakannya. Lalu saudara-saudara, yang mengejutkan, pada tahun 2009 sampai 2012, saya diminta untuk bekerja di kota itu, dan tugas saya adalah membangun relasi-relasi antar agama agar relasi-relasi itu penuh persaudaraan, penuh sukacita. Dan dengan pengalaman itu, saudara-saudara, anak-anak kami juga bisa sekolah di situ tanpa biaya, menamatkan sekolah menengah, bahkan menamatkan perguruan tinggi tanpa biaya apapun. Dan itu mendatangkan sukacita. Jadi saudara-saudara, dengan kesaksian itu dan dengan bacaan yang baru kita dengar tadi, kita bisa mengatakan satu hal, bahwa saat kita meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu yang kita minta adalah Bapa yang di surga. Kepadanya kita meminta. Tapi yang kedua, kita tahu bahwa yang diberikannya terutama adalah agar sukacita kita penuh. Dan sukacita itu akan penuh kalau apa? Kalau hati kita gembira dan kalau kita bisa membangun relasi-relasi yang positif dengan sesama kita. Dan dari relasi-relasi itu, saudara-saudara, banyak hal yang akan datang, banyak hal yang akan ditambahkan kalau hati kita, relasi kita bersukacita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat meminta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami meminta kepada Bapa di surga. Biarlah kami selalu dalam hidup kami dapat meminta di dalam nama Kristus. Amin. Tiada yang seperti